Di sini nggak fokus, kenapa? Karena dingin kan? Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Itu masih setengah luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita awali dengan berdoa. Kita mau berdoa, ayo ambil sikap posisi berdoa nomor 1. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kembali kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan, di mana atas keberkahan-Mu Tuhan kami dapat bangun dari tempat tidur kami hingga kami sampai di gereja-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk melakukan ibadah kami. Tuhan Yesus, bila mana adik-adik kami yang masih di dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka Tuhan hingga sampai di tempat ini dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak undang bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita. Mana tepuk tangannya? Semua tepuk tangan ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Karena Yesus berkata dan bayar yang berikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata dan bayar yang berikan kita, mari kita bersukaria. Tinggi-tingginya langit, lagi tinggi kasih Yesusku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa dengan mengucapkan secara bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Persilakan duduk. Dengarkanlah kita Tuhan, yaitu kita Tuhan yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kita bersama-sama menyambut kita Tuhan tersebut. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Ya, bangkit berdiri kembali. Sekolah minggu, dengarkanlah turun orang.
untuk bulan Oktober pada hari ini, yaitu yang dari Roma pasal yang 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Batak disebutkan, nabuapoi mahamu adeya kadongan mahite-hite asinirokan di Batak. Pasah kamu daging muna pahen kelean namanul nabadia nahina romo di Batak. Ima adalah ni nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kakak undang bangkit berdiri. Sebelum kita masuk cerita firman Tuhan, kita akan berbicara.
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Oke, dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 31 ayat 10 dilanjut ayat 15 sampai 28. Sudah ketemu? Nanti kita baca secara bergantian. Di ayat genap laki-laki, di ayat ganjil perempuan. Sudah ketemu? Belum. Laki-laki ayat genap, perempuan ganjil. Sudah ya? Bacanya dari ayat 10 dulu nanti, baru dilanjut ayat 15 sampai 28. Gimana laki-laki sudah? Oke, kita mulai dari ayat 10 laki-laki. 1, 2, 3. Lanjut. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Atau yang berizinnya, dan dari hasil makanan untuk ditaburinya. Ia memberikan tinggalnya dengan kekuatan. Ia membuatkan lengannya. Pada malam hari, pelitanya tidak padam. Jari-jarinya memegang pelita. Ia memberikan tangan kepada yang tindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian harta. Tapi dirinya menetapkan dengan melestarikan ilmu pakaiannya. Kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Segala urusan rumah tangganya mengancam rasa tidak dimakannya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan merasa tidak dimakannya. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Amsal 31 ayat 10 dilanjut ayat 15 sampai 28. Ayat 10, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanamannya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari, pelitanya tidak malam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tuan negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan
Sebelum kakak menjelaskan apa yang akan kita ambil dari cerita firman Tuhan ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk bermain games fokus. Boleh ya? Ini menguji apakah adik-adik fokus nanti mendengarkan firman Tuhan atau apa? Semua bangkit berdiri. Ya. Pandangannya ke depan semua ya. Dilihat nanti kawannya yang salah berarti dia tidak fokus. Di sini kakak mengajak kalian untuk mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Kakak mulai ya. Di sini kakak mulai mendengar. Oke? Pegang dan nah, kakak bilang untuk mendengar, bukan mengikuti ya. Kalau kita di sini ya. Kalau kakak bilang mendengar, fokus mendengar. Sekarang melihat. Pegang mulutnya. Ayo, siapa yang gak fokus? Siapa yang gak fokus nih? Ayo. Melihat. Tadi kan mendengar. Kalau mendengar itu berarti tidak mengikuti. Kalau melihat, nah, kakak ulang sekali lagi. Ini mendengar. Pegang telinga. Ya, mulai fokus sudah. Lagi. Mendengar. Pegang mata. Nah, sekarang sekali lagi melihat. Pegang. Angkat tangan. Nomor 1 tidak fokus. Kakak bilang tadi apa? Nah, kakak harapkan ya adik-adik fokus mendengar cerita kita hari ini ya. Silakan dulu. Tadi kita baca sekilas dari ayat 10 sampai ayat 28. Firman ini banyak membahas tentang apa? Istri ya. Istri itu siapa? Ibu kita yang melahirkan kita. Siapa lagi? Ibu itu siapa lagi? Istri apa? Apa? Ya, memang wanita. Apa lagi? Bendahara dalam rumah tangga ya. Nah, tapi di sini di firman ini bukan kita diajak untuk menjadi istri-istri yang cakap, bukan ya. Di sini kita diajak juga untuk berperan menjadi anak-anak yang cakap. Yang cakap itu gimana sih? Siapa yang tahu? Yang cakap itu gimana? Apakah yang dia karena cantik, pakaiannya bagus-bagus, badannya bagus? Ayo, cakap itu gimana? Cakap dari yang diartikan dalam firman Tuhan ini gimana? Dia bijaksana, rajin, apa lagi? Dia melakukan perbuatan sehari-harinya itu perbuatan yang cakap, yang luar biasa. Ayo, contohnya apa dari Rom 2? Ayo berikan perbuatan kamu sehari-hari yang cakap, yang luar biasa. Perbuatan kamu sehari-hari itu yang cakap, yang luar biasa, yang tidak tercela dari firman Tuhan. Masa nggak ada? Ayo, siapa yang bisa? Ini berani dia menjawab. Menolong orang tua. Pintar, menolong orang tua. Dia menolong orang tuanya di rumah. Apa lagi? Gio. Apa Gio? Ternyata dia nggak ada.
perbuatan-perbuatan kamu yang sehari-hari yang perbuatan baik. Ayo, apa? Kamu mendengarkan firman Tuhan di ya, dia mendengar firman Tuhan di gereja. Kamu berani dia berani berdoa setiap hari. dia berdoa setiap hari. Bagus ya, kita diajarkan untuk berdoa setiap saat, bangun tidur, mau makan. Membantu orang tua di rumah, dia menyapu kita. Dari orang tiga masa nggak ada? Ayo, orang tiga. Menuruti perintah Tuhan. Ya, menuruti perintah Tuhan. Contohnya? Terlebih contohnya mendengarkan orang tua. Ya, hormat, menaati orang tua. Di sini tadi ada. Membaca Alkitab setiap malam. Mau tidur? Di sini yang berdoa baca Alkitab mau tidur siapa? Orang satu, 5 orang. Orang tiga? Orang tiga? Orang tiga? Kalau memang betul diangkat. Orang dua yang baca Alkitab, berdoa setiap mau tidur, bangun tidur, gak apa. Jadi kalau dia angkat tangan, walaupun itu gak betul, dia berani untuk tobat. Ya enggak? Dia sama di sini yang mau tobat. Jadi dia nanti pas udah di rumah, mau tidur, bangun tidur, mau makan, berdoa. Siapa di sini yang mau bertobat? Siapa di sini ada yang satu yang mau berjanji bangun tidur setiap saat mau makan, bangun tidur berdoa? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Pintar orang satu. Nah, tadi di ayat di ayat 16 coba dibaca ya. Coba baca secara bersama ayat 16. Nah, jadi seorang istri itu dia mampu menyisihkan uangnya untuk membeli yang diinginkan dari hasil jerih payah. Nah, di sini adik-adik diajar juga untuk belajar menabung. Memang adik-adik dulu bekerja. Siapa di sini sudah bekerja? Siapa di sini yang sudah bekerja? Siapa di sini kalau di rumah disuruh orang tua dikasih gajinya? Siapa ya? Menyapu Terus dikasih duit. Iya. Siapa di sini yang mempunyai di rumah tabungan atau celengan? Siapa di sini yang mempunyai tabungan atau celengan di rumah? Orang satu pintar semua punya tabungan. Itu tabungannya dimasukkan hasilnya dari mana? Dari mana? Itu kalau dimasukkan ke tabungan uangnya dari mana? Dari mana? dari sisa uang jajan. Pintar, dari sisa uang jajan. Dari mana lagi? Dari Mama masukkan ke celengan itu. Dari mana lagi? Dari mana? Orang tiga. Dari mana? dikasih bapak. Kasih bapak. Itu nanti setelah tabungannya besar, banyak, mau digunakan untuk apa? Kan pastinya kalian menabung untuk misalnya aku mau menabung tepung diam. Masih dulu tepung diam.
sepeda. Jalan-jalan. Mau kemana jalan-jalannya? Dia nanti liburannya keluar kota. Menabung untuk apa? Leo menabung untuk apa? Jawaban Leo sangat unik, adik-adik. Tahu apa? Untuk membantu mama membeli beras. Bagus nggak? Mantap kan jawabannya. Dia mau membeli beras loh, menabung untuk orang tuanya. Adik-adik mau apa lagi? Ada yang mau beli HP, ada yang mau keluar kota, ada yang mau beli sepeda. Nah, dari situ adik-adik terlihat tidak ingin yang instan. Tahu kan instan? Yang langsung ada. Sebenarnya orang tua kalian sanggup kan untuk membeli langsung sepeda? Bisa kan? Jalan-jalan bisa. Tapi kalian diajarkan untuk menjadi anak yang bijaksana, mampu menabung. Tidak langsung instan, mak beli sepeda langsung ada. Ya kan? Ya kan orang tua? Yang belum menabung bisa untuk menabung. Tidak harus banyak, 5.000, 2.000. Lama-lama menjadi bukit, ya kan? Lama-lama menjadi banyak. Adik-adik, yang menjadi kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini. Halo. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, kita diajarkan menjadi anak-anak yang cakap. Tadi kakak bilang apa? Bijaksana, baik, rajin, menabung. Yang fokus tadi dapatkan firman Tuhan hari ini? Dapat? Puji Tuhan. Kita tutup ibadah kita hari ini. Kita bersatu di dalam kita nggak bakal ya. Lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau telah mengurapi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang cakap, bijaksana dan rajin dalam menaati firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Tiba kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahannya diangkat, jangan digulung-gulung ya. Kita doakan dulu persembahan kita ya. Angkat persembahannya. 1, 2, 3. Ya Tuhan,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ke dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.